bahwa benar Nikita telah melakukan laporan polisi. Nikita lapor karena dia dikeroyok. Seorang wanita, seorang single parent, punya anak 3, sendirian dia dikeroyok oleh lebih dari 1 orang. Sehingga Niki melaporkan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kejadiannya ada di sebelah. Jadi betul Nikita lapor sebagaimana yang Ibu Humas sampaikan. Jadi lapor adanya pengeroyokan, seorang wanita dikeroyok. Itu laporannya Nikita seperti itu. Ada bukti-bukti apa Bang yang memang? Bukti visum sudah dilakukan visum, kepalanya, pipinya apa semua, rambutnya juga sudah kita serahkan. Visumnya ada, saya tidak perlu sampaikan. Yang jelas visum sama saya sekitar sebelum sholat subuh pada hari Jumat di rumah sakit Pertamina. Rumah sakit Pertamina. Seingat saya. Jadi kalau CCTV ada di penyidik, karena itu ada menjadi wilayahnya penyidik di SPKT sini. Itu kejadian jam berapa Bang itu kira-kira? Jam kejadian yang jelas hari Jumat dini hari, sekitar jam 2, jam 3, saya lupa jamnya. Ya antara hari itulah. Jadi saya tidak bisa pastikan daripada saya salah, antara Kamis tengah malam menjelang Jumat dini hari. Itu nanti Nikita jelaskan pada saat dia diperiksa hari Jumat pagi itu dia sudah sampaikan dan videonya ada sama saya. Pada saat saya minta dia mencoba untuk menjelaskan bagaimana dia dikeroyok. Sebagai seorang wanita, dia dikeroyok lebih dari 1 orang dan yang mengeroyok ada laki-laki dan ada perempuan. Kenapa? Kenal nggak maksudnya? Kenal tapi tidak mempunyai hubungan keluarga. Inisialnya Bang, inisial laporannya? Saya tidak tahu alasannya apa. Yang jelas itu adalah dalam proses. Jadi biar saja diproses oleh penyidik dan Nikita sudah diperiksa. Jadi Nikita pada saat hari Jumat bersama saya melakukan laporan dugaan tindak pidana penganiayaan, dugaan tindak pidana pengeroyokan. Pada saat setelah dia diperiksa membuat laporan dengan saya, dengan tim saya, dia ke rumah sakit untuk dilakukan visum, ditemukan ada di kepala, ada di pipi dan sebagainya. Itu adalah bagian dari visum. Saya tidak boleh jelaskan, tapi itu adalah bagian dari adanya peristiwa dugaan tindak pidana. Ada memar, ada benjol dan sebagainya. Terlapor berapa orang Bang? 2 orang, Inisialnya Bang? RAN dan AS. Ada perlawanan nggak Bang dari Niki pas? Ya mereka saling, yang jelas Nikita sebagai seorang perempuan mempertahankan dirinya karena dia merasa ada sesuatu sehingga dia melawan. Jadi Niki adalah membela diri sebagai seorang perempuan, tiba-tiba ada persoalan dengan seorang laki-laki dan seorang wanita. Itu langsung dikeroyok atau gimana? Pasalnya yang dilaporkan 170 adalah pasal pengeroyokan. Bang, Niki Bang. datang sendiri atau Sama siapa? dengan siapa Bang? Kemarin Pas hari dini hari itu Bang. malam itu Bang. Pas kejadian. Saya kan bawa sebelum kejadian sama tim dia. Niki kan pasti sama timnya. Setelah itu saya datang. Setelah itu ada kejadian, kita minta supaya ada CCTV biar diserahkan ke penyidik. Kejadiannya seperti apa, Niki lapor, Niki minta visum. Setelah dilakukan visum pada hari Jumat, Niki juga diperiksa. Disitulah Niki menceritakan semua. Apa yang diceritakan Niki adalah bagian dari proses pemeriksaan, tidak boleh saya sampaikan. Yang jelas ada seorang wanita yang dikeroyok lebih dari 1 orang. Bang, dalam rangka apa Niki pagi-pagi ke Polres Jaksel Bang? Tidak perlu saya jelaskan, Anda lebih tahu ada apa pada hari Jumat. Bang, tapi kan selain melaporkan itu juga dilaporkan Bang atas Ya itu silakan kalau mau lapor, yang jelas Niki dikeroyok. Dan itu laporannya ada buktinya, ada CCTV-nya. Orang lain melapor, di Indonesia itu adalah hak untuk membuat laporan di kantor Kapan polisi. Niki akan diperiksa? Yang jelas Niki sudah diperiksa. Artinya Niki Pada hari datang Jumat sendiri, Niki sudah dimintain keterangan, sudah dilakukan visum dan juga sudah diperiksa. Artinya dimintain keterangan dan visum. Kapan akan dipanggil lagi Bang? Itu panggil lagi urusannya penyidik. Bang, mengenai yang Kaniki dilaporkan oleh RAN mengenai pengeroyokan itu Salah Anda baca dulu sebelum Anda tanya saya. Penganiayaan. Nah, jadi supaya tanya itu jangan nanti Anda salah. Laporannya penganiayaan, tapi Niki melaporkan pengeroyokan.
seperti itu. Itu apakah Niki? Saya tanya kepada yang lapor, saya kuasa hukum Niki, saya hanya menjelaskan yang Niki laporkan. Seperti itu biar fair, yang jelaskan biar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kondisi Niki saat ini Niki gimana Pak? dalam keadaan sehat, memang ada beberapa rambut yang sempat rontok bahasanya ya, dan itu adalah saya nggak tahu lah, harus menjelaskan seperti apa, itu bagian dari proses pemeriksaan. Pengajaran yang didapat oleh Niki apakah ini dampak dari Loli kabur dari Safe House, Bang? Saya nggak boleh jelaskan, itu kan pertanyaan ada di berita acara pemeriksaan. Bang, alasan benjol Loli sendiri kabur dari Sepos kenapa tuh bang? Tanya yang Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Loli mengaku nggak pernah dijenguk, mungkin abang boleh Iya, komentar? mungkin. Iya Bang. Kenapa? Loli mengaku nggak pernah dijenguk, selama Bang. 5 bulan, mungkin tidak pernah didampingi juga katanya. Kata apa? Kata siapa? Kata Loli bang, kata Loli waktu di video itu. Anda tanya ke Dinas, jangan ke saya. Jadi tanya ke Dinas bagaimana kejadiannya. Itu yang ngomong langsung Loli Bang. Alasannya bang. Kenapa? Kan Niki pernah Saya tidak pernah tanya, tidak ada kaitannya dengan persoalan. Jadi yang saya tanya persoalan hukum sama dia. Kalau urusannya di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, tanya ke dia apa yang terjadi dan sebagainya. Terkait ketidaknyamanan si Laura juga saat di rumah Safe House ada penyidik laki-laki gimana itu? Gimana? Di Nggak, mungkin Anda salah. Jadi di rumah sakit. tanya ke rumah sakit. Gitu aja, simpel saya. Kejadian di rumah sakit, tanya siapa yang membawa ke rumah sakit. Kalau kejadiannya di Dinas Perempuan, tanya ke saya, jangan ke saya. Saya pengacaranya Niki, yang saya tahu di sini saat dia membuat laporan polisi. Tapi setahu abang, Niki pernah jenguk bang selama 5 bulan ini. Nanti saya tanya Niki kalau dia ketemu saya. Saya belum ketemu lagi sejak hari Jumat. Abang sendiri kan beberapa waktu lalu kan sempat dibilang bahwa hubungan antara Niki dengan LM itu baik-baik saja, tapi ternyata kan kemarin sempat itu gimana sih bang? Saya tidak bisa menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalam cerita dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani nggak ada masalah, ya sudah. Itu yang saya harus percaya. Bang, kalau versi kita ini yang duluan siapa bang? Pihak terlapor atau yang Kenapa? mulai duluan? Itu BAP nanti. Oh. Tapi bang sangat disayangkan nggak sih harus ada perseteruan ini bang antara Kenapa? sama ibu gitu. Nah, itu nanti, itu bagian dari persoalan. Jadi biar kita tidak bias, saya akan jawab sesuai dengan persoalan. Ya, sebagai kuasa hukumnya gitu loh bang. Iya, dia yang mana ini? Kan banyak sekali nih. Yang antara ibu dan anak ini. Ya kan tidak ada persoalan, itu hanya kesalahpaham, itu biasa lah. Kalau misalnya itu ribut-ribut, ya sudah, gitu loh. Yang jelas ibu pada saat itu mencarikan keadilan buat anaknya. Bang Niki udah jenguk di RS Polri bang. Kenapa? Niki sudah jenguk. RS Polri. Yang dia ada di sana, Niki tidak tahu. Jadi Niki nanti itu urusan lain. Saya akan tanyakan kepada Nikita seperti apa. Tapi Niki ada niat untuk menjenguk Loli sendiri bang. Nanti saya tanya, sebentar lagi saya telepon Niki, hasil teleponnya saya sampaikan. Abang sendiri akan menjenguk nggak bang? Saya harus minta izin sama yang punya anak. Yang punya anak namanya Nikita Mirzani. Jadi kalau saya tanpa izin dari Nikita Mirzani, tidak mungkin saya bisa menjenguk. Bang, tanggapan abang dengan dari pihak Bang Rasman yang ikut andil untuk ini? Tanya ke penyidik. Ya, oke, Tanya ke penyidik, tanya tentang Dinas Perlindungan Anak, bagaimana anak yang di bawah umur, bagaimana anak yang dewasa menurut hukum itu umurnya berapa. Saya tidak perlu tanggapi karena itu adalah ada hitam putihnya persoalannya. Tapi sangat disayangkan ya sih bang, artinya ada permasalahan ini lagi bang. Kenapa? Ya sangat disayangkan ya sih. Maksudnya disayangkan apa ini? Sayang-sayangan. Ya sayang-sayangan antara Itu adalah bagian dari persoalan. Jadi dalam persoalan itu pasti akan muncul macam-macam persoalan atau mungkin kesalahpahaman dan sebagainya. Itu saya sampaikan seperti itu. Sebentar lagi saya mau keluar, saya mau balik, nanti saya balik lagi. Bang, soal adopsi Loli oleh Rasman gimana Bang? Saya tidak menanggapi hal-hal yang menyimpang dari hukum. Cukup, jawabannya cukup. Bang, kasus laporan Niki terhadap Fadel dianggap Nikita Mirzani itu stagnan gimana tuh Bang? Tanya Niki nanti, karena saya belum ketemu dia. Jadi pemahamannya seperti apa, tanya ke penyidik ya. Tapi lanjutannya gimana sih Bang prosesnya? terlalu lama gimana bang? Itu prosesnya yang tahu saya. Jadi saya tidak bisa menanggapi apa yang diproses, apa yang disita, apa semua itu yang tahu kan saya. Jadi saya tidak boleh mengomentari apa yang saya tahu. Paham ya? Iya bang, artinya belum selesai masalah ini ada lagi masalah yang lain. Kenapa? Oke. Bang. Masalah ini timbul lagi masalah lain gimana bang? Maksudnya gimana timbul masalah? Itu kan dari Bang, apakah Niki maksudnya khawatir kasus Fadel ini akan SP3 atau gimana Bang?
Kita percayakan ke penyidik karena bukti itu ada. Jadi gini, saya buka saja, ada surat perintah penyidikan, ada 2 surat perintah penyidikan, tanya ke Humas. Surat perintah penyidikan 2 itu surat perintah penyidikan dengan siapa? Ya, itu nanti bisa menjawab pertanyaan Anda semua yang saat ini ingin bertanya. Tanya ke Humas, Bu, apa benar ada 2 surat perintah penyidikan? Di situ akan terjawab. Bang SP2HP maksudnya bang? Penyidikan itu surat perintah penyidikan. Lain. Kalau SP2HP surat pemberitahuan hasil penyidikan. Jadi memberitahukan si A, si B, si Fulan sudah diperiksa. Tapi kalau proses penetapan dinyatakan bahwa ada surat perintah penyidikan, bahwa naik proses itu dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Kalau proses tahap penyidikan berarti ada dan ditemukan dugaan perbuatan pidana. Itu namanya penyidikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Abang sebagai lawyer, bang, abang sebagai lawyer, bang dapat dukungan dari Hotman Paris gimana bang? Kenapa? Abang ada kemarin Hotman Paris juga udah speak up soal ini gimana bang? Menurut lagi bang? Tanya ke Hotman dong. Masa? Bang. Tanya ke Bang Hotman. Nggak, abang sebagai Bukan, kuasanya saya gimana? tidak tahu karena sampai sekarang saya masih. Ada rasa nggak bang kok seolah-olah abang nggak ada hasil gitu, Niki harus minta bantuan bang Hotman. Tanya ke Niki, benar tidak? Abang sebagai Bukan, pengawasannya gimana? yang Anda tanyanya ke Niki, benar nggak nih? Bukan ke saya dong. Hotman Saya kok udah menyatakan. Bukan, tanyanya ke Niki, benar tidak? Karena saya Benar tidak. apanya nih bang? Benar tidak itu yang Itunya? disampaikan Niki? Oh, Iya kan, nanyanya saya udah. bukan, nanyanya ke Niki, Ah. Niki jawab apa baru ke saya. Tapi Bang Kalau Hotman sekarang saya tidak tahu apa-apa Abang Niki sebagai- tidak ada masalah. sebagai kuasanya gimana bang? Tersinggung nggak bang? Tersinggung nggak? Karena kan Ini soal bukan tidak persoalan percaya. tersinggung, persoalan kebenaran. Kebenaran ini ada di tangannya Nikita. Tanya ke dia, setelah itu tanya ke saya. Tapi kalau bang Hotman udah ngomong berarti salah dong nih. Bukan, tanya ke mereka berdua dong, jangan ke Bang saya. Hotman udah jawab. Iya, tanya ke Nikita, benar tidak? Jadi abang mau jawab nih. Loh, bukan mau jawab, benar tidak? Kalau kemudian Loh, kalau pertanyaan dari Nikita, benar tidak ada persoalan itu? Karena Nikita sama saya tidak bukan ada. persoalan, cuma minta bantuan doang sama bang Hotman. Bantuannya itu seperti apa? Yang Pandangan hukum, Bang. kuasa. Bukan, jadi harus jelas dulu Anda tanya. Minta advice, minta dampingi, minta apa. Oh minta kuasa udah jelas. Bang Hotman Nah, bilang minta kuasa. makanya Bang Hotman nolak. sampaikan ke Nikita Mirzani pertanyaan itu. Tapi apa? Ada Nah, saya kan nggak sampaikan informasi Mungkin dengan apa-apa. kasus yang berbeda kali bang Aceh. Tanyakan langsung, jadi gitu supaya saya juga tidak bias, supaya saya juga menghormati rekan semuanya. Karena itu adalah hak daripada orang yang memberikan kuasa. Tanya ada benar nggak kejadian itu. Bukan tidak percaya atau percaya, tapi saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Kecuali begini, dia sama-sama saya nyampaikan. Itu biasa lah, dalam tim itu biasa. Nggak ada persoalan. Di Mahkamah Konstitusi itu sampai ratusan pengacara gabung jadi satu. Apakah bang menjadi satu tim dengan bang Hotman? Itu nanti dijelaskan sama Nikita dan bagaimana nanti kesimpulan akhirnya. Artinya abang terbuka ya bang ya ketika Loh, saya sudah terbiasa. Makanya ini pertanyaan jangan ke saya. Pertanyaannya itu ke orang yang punya hak. Yang punya hak adalah Nikita Mirzani. Nah, kalau Nikita menyampaikan benar. Bukan kita tidak percaya dengan rekan kita, tapi yang punya hak itu yang ditanya. Oke, bang kemarin ada statement dari Nikita di Instagram bilang Loli tersangka itu maksudnya apa bang? Oh, saya nggak tahu. Coba tanya ke penyidik ya. Karena hal-hal yang sebelum saya pegang suratnya seperti ini, saya tidak mau jawab. Tapi Humas juga sudah menghimbau pada Niki agar tidak terlalu cepat mendahului kinerja dari penyidik untuk menjatuhkan status sebagai tersangka. Gimana nih? Maksudnya gimana? Nah, Niki sudah Dia kan udah ngomong. bahwa ini bakal jadi tersangka nih Loli. Sedangkan kemarin Humas bilang jangan terlalu cepat biar nanti tim penyidik ataupun saya yang menyampaikan terkait dengan naik dari status tersangkanya. Ya nanti gini, dalam proses penetapan tersangka itu pasti ada surat. Nanti kalau ada surat disampaikan. Prosesnya seperti apa? Harusnya Anda tanya ke Ibu Norma, Ibu Humas yang banyak tahu. Bang, menyikapi Nikita merelakan Laura diasuh atau diadopsi orang lain gimana bang? Sebagai tim kuasa hukum. Kenapa? Menyikapi pernyataan Nikita yang terkait siapa aja boleh membuat adopsi. Menyikapinya aja. Pertanyaannya Nikita. Iya. Saya Fahmi. Iya. Enggak, sebagai kuasa bukan, hukumnya. Tanyanya harus ke siapa?
Kemarin Nikita udah, Mirzani. udah, Iya, udah. tanya ke dia. Menyikapinya Saya dari tidak abang boleh gimana? menyikapi hal-hal di luar hukum. Nanti saya jadinya satu mungkin ahli paranormal, saya mungkin ahli perasaan, ahli segala macam. Kalau proses hukum aja yang ditanyakan. Oke. Bang, update masalah Reja, Bang. Kenapa? Update masalah Reja. Reja siapa? Reja Tawapia. Ada waktunya. Tabayun utama semua. Apa ini? Kalau ada tabayun dari atas ini, Tabayun saya enggak. dan ingin prosesnya akan berlanjut apa gimana? Saya nggak paham tabayun. Minta maaf maksudnya dari apa? dua belah pihak dari pihak agama. Bang Fahmi, sedikit dong Bang, terkait yang kemarin sempat si Loli bilang Bang, yang tentang rumah aman itu Bang. Saya nggak tanya ke rumah aman dong. Bang, boleh dibilang gagal nggak sih Bang selama ditaruh di rumah aman sendiri Bang sampai akhirnya bisa Dia kabur gitu Bang. Soalnya Off the record itu, tanya ke rumah aman. Saya nggak punya hak. gimana Bang? Gimana Kalau Bang di Bang, tapi Kalau sekarang kan untuk lokasinya sendiri tuh di Rasman mana, Bang? menganggap bahwa dia yang lebih berkuasa untuk Nggak nanggapin. Jadi hal-hal yang menyimpang dari hukum saya diam aja. Bang, katanya di rumah aman itu banyak open BO apa segala macam Nggak gitu. paham saya. Maksudnya apa itu? Iya, si Loli Dari Loli sendiri yang bilang dari Loli itu, yang Bang. bilang bahwa di rumah aman itu banyak sama orang HIV, open BO gitu-gitu Bang. Nggak paham saya. Tanya langsung ke dia aja. Tapi Ke kalau rumah aman. Apa rumah aman ya? iya rumah aman. Tapi kalau untuk tempatnya sendiri, Abang udah tahu Bang? Hah? Kalau untuk tempatnya sendiri, Saya belum dapat izin dari kita. Ya. Oke.